Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan membutuhkan partisipasi manusia, partisipasi para murid, partisipasi kita semua dalam melaksanakan mujizat ataupun kebaikan di dunia ini. Khususnya pada masa Paskah ini, setelah Yesus bangkit, Yesus membutuhkan kita semua untuk mewartakan kebangkitannya. Dalam bacaan Injil kita bisa melihat 2 hal bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam karya Tuhan. Anak kecil memberikan roti dan 2 ikan. Dan ini kita bisa melihat sekecil apapun partisipasi kita, bila kita memberikannya dengan tulus hati, maka Tuhan dapat melipat gandakannya sampai berlipat-lipat. Brother Andreas yang hari ini berulang tahun, sudah melihat bahwa tidak ada artinya 5 roti jelai ini dan 2 ikan ini untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati, bagaimana seorang anak kecil yang mungkin tidak mengerti saat itu, tetapi bersedia dengan tulus hati, dengan rela hati, memberikan apa yang ia miliki. Dan ini partisipasi kita yang bisa kita lakukan, sekecil apapun partisipasi kita, entah itu doa, entah itu senyuman bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan, kegembiraan, ataupun sukacita. Bila kita lakukan dengan tulus hati, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat dari apa yang kita berikan. Hal yang kedua adalah
bagaimana Tuhan mengutus para murid untuk mengumpulkan seluruh makanan yang sisa, sehingga tidak ada yang terbuang. Dan ini juga menjadi bagian kita, supaya kita ambil bagian dalam karya Tuhan, sehingga tidak ada orang ataupun siapapun yang tersingkirkan dari karya kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau merangkul setiap orang, maka kita pun diajak untuk merangkul semua orang untuk sampai pada kemurahan dan kasih Tuhan. Dan mungkin ini yang bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah di dunia, entah itu masalah kelaparan ataupun banyak masalah. Bagaimana kita berpartisipasi dengan apa yang kita miliki. Karena tentunya anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan pasti akan kenyang sekali. Tetapi bagaimana dia bisa berbagi, dan ini juga menjadi bagian kita untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan terutama juga bagaimana kita tidak menyia-nyiakan rahmat Tuhan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kepada orang yang membutuhkan. Entah rahmat itu material, entah itu sifat rohania, kita pun juga berusaha sebaik mungkin supaya apa yang diberikan Tuhan kepada kita dapat tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Maka pada masa Paskah ini semoga hari demi hari kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam karya Tuhan, dengan membagikan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, kita bagikan dengan ketulusan, dengan suka hati, dan kita juga mau menggunakan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik, sehingga tidak ada yang terbuang, semua bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi gereja kita.